boleh minta waktunya sebentar, Bu? Boleh. Baik, Bu. Perkenalkan, Bu, saya Bidan Selly. Di sini saya melakukan kunjungan rumah untuk memberikan penyuluhan kepada ibu hamil tentang pemeriksaan kehamilan atau ANC. Nah, di sini saya ingin memberikan penyuluhan tentang pemeriksaan kehamilan atau ANC itu kepada ibu. Apakah ibu bersedia? Ibu, sebelumnya apakah ibu sudah tahu apa itu ANC? Belum. Baik, Bu. ANC itu, nah di sini pemeriksaan ANC atau antenatal care merupakan pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil secara optimal hingga mampu menghadapi masa persalinan, nifas, menghadapi persiapan pemberian ASI secara eksklusif serta kembalinya kesehatan alat reproduksi dengan wajar. Nah, baik, Bu. Sebelum itu saya mau tanya dulu ya, Bu. Ibu sekarang sudah hamil berapa bulan, Bu? Sudah masuk 3 bulan. 3 bulan ya, Bu. Sebelumnya Ibu sudah melakukan pemeriksaan kehamilan ke bidan atau ke puskesmas belum, Bu? Ya sudah, Bu. Kemarin periksanya ke bidan. Bidan ya, Bu. Ya. Ibu periksanya sudah berapa kali, Bu? 2 kali, Bu. 2 kali ya, Bu. Baik, Bu. Di usia kehamilan 3 bulan ini Ibu masih di trimester 1 ya, Bu. Mungkin bidan sebelumnya juga sudah menjelaskan bahwa di kehamilan itu ada 3 trimester, yaitu trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Trimester 1 itu usia kehamilan 1 sampai 3 bulan, trimester 2 usia kehamilan 4 sampai 6 bulan, dan trimester 3 itu usia kehamilan 7 sampai 9 bulan. Nah, dalam kehamilan itu penting sekali, Bu, untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Yang mana tujuan dari ANC itu yang pertama itu untuk memantau kemajuan proses kehamilan demi memastikan kesehatan pada ibu serta tumbuh kembang janin yang ada di dalamnya. Kemudian mengetahui adanya komplikasi kehamilan yang mungkin saja terjadi saat kehamilan sejak dini, termasuk adanya riwayat penyakit dan tindak pembedahan. Yang ketiga itu meningkatkan serta mempertahankan kesehatan ibu dan bayi. Keempat, mempersiapkan proses persalinan sehingga dapat melahirkan bayi dengan selamat serta meminimalkan trauma yang dimungkinkan terjadi pada masa persalinan. Kemudian menurunkan jumlah kematian dan angka kesakitan pada ibu, mempersiapkan peran sang ibu dan keluarga untuk menerima kelahiran anak agar mengalami tumbuh kembang dan dengan normal. Kemudian yang terakhir, mempersiapkan ibu untuk melewati masa nifas dengan baik serta dapat memberikan ASI eksklusif pada bayinya nanti ya, Bu. Nah, untuk setiap ibu hamil itu dianjurkan untuk melakukan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan itu minimalnya 6 kali, Bu. Yaitu di trimester 1 itu 1 kali, di trimester 2 2 kali, dan trimester 3 3 kali. Nah, di kehamilan ibu sekarang di trimester 1 ini ibu sudah melakukan pemeriksaan 2 kali ya, Bu, kata ibu tadi. Nah, itu sudah bagus ya, Bu. Di sini dikatakan 1 kali di trimester 1 itu bukan berarti tidak boleh melakukan pemeriksaan lagi di trimester 1, Bu. Maksudnya itu 1 kali itu minimalnya. Jadi jika ibu mau periksa lagi itu boleh ya, Bu. Jika ibu ada keluhan juga, misalnya ibu juga bisa ke bidan atau ke puskesmas untuk periksa. Kemudian di trimester 1 ini juga dianjurkan untuk melakukan USG ya, Bu, untuk memastikan kehamilannya itu. Nah, kemudian di trimester 2 juga sama, nanti jika di usia kehamilan yang keempat bulan, 5 bulan, 6 bulan itu juga jika ibu mau periksa itu boleh, minimalnya itu 2, misalnya ibu mau periksa di bulan keempat atau bulan kelima itu boleh, minimalnya di trimester 2 itu 2 kali. Kemudian di trimester 3 ibu itu harus melakukan pemeriksaannya itu minimal 3 kali, karena di trimester ini tuh sangat penting, Bu. Dan juga di trimester 3 ini ibu harus melakukan USG setidaknya 1 kali ya, Bu. Nah,
untuk pemeriksaan ANC-nya itu ada standar minimalnya, Bu. Standar minimal pemeriksaan ANC itu ada 10T. Nah, 10T itu yang pertama itu ada pengukuran berat badan. Nanti saat melakukan pemeriksaan itu Ibu akan diukur berat badannya. Kemudian yang kedua itu ada pengukuran tekanan darah. Normalnya itu sekitar 110/80 sampai di bawah 140/90. Kemudian ada pengukuran lillah, lingkar lengan atas. Normalnya itu 23,5 ya, Bu. Itu untuk menilai status gizi Ibu. Nah, kemudian yang keempat itu ada pengukuran TFU, tinggi fundus uteri. Itu untuk memantau perkembangan janin Ibu. Kemudian yang kelima itu ada penentuan presentasi janin dan DJJ-nya. Kemudian ada pemberian imunisasi TT. Kemudian pemberian tablet tambah darah atau tablet FP. Kemudian tes laboratorium seperti nanti dites hepatitis B dan HIV misalnya, Bu. Kemudian tata laksana atau penanganan kasus. Kemudian yang terakhir itu yang ke-10 itu temu bicara atau konseling. Nanti itu mungkin pembahasannya itu membahas tentang perencanaan persalinan dan pasca persalinan, Bu. Apakah Ibu sudah mengerti, Bu? Mengerti, Bu. Baik, Bu. Jika Ibu sudah mengerti, saya bertanya ya, Bu. Untuk pemeriksaan kehamilan itu ada berapa kali, Bu? Untuk pemeriksaan kehamilan tadi ada minimalnya 6 kali, Bu. Ya. Di trimester 1 kali, trimester 2 kali, trimester 3 kali. Ibu, kemudian apakah Ibu bisa menyebutkan, Bu, minimalnya itu 3 dari 10T tadi, Bu? Pemeriksaan 10T tadi misalnya ada timbang berat badan, ada pengukuran lillah, ada pemberian imunisasi TT. Baik, Bu. Nah, ini ada leaflet. Nanti jika Ibu masih kurang paham, Ibu bisa lihat di sini ya, Bu. Baik, Bu. Itu saja yang penyuluhan yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat ya, Bu. Bu, saya permisi dulu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.